Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Di sini dibahas oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang satu permasalahan penting, yaitu tentang ar-raw. Qala wa iyyaka an tarawi'a ahadan minal muslimin aw tukhifahu aw tastahzi'a bihi aw taskhara minhu aw tandura ilayhi bi'ain al-ihtiqar, fa inna hadha kulluhu min al-akhlaq al-mash'umah wal af'al al-madhmumah. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Naam. Di sini Habib Abdul Haddad menyebutkan bahwasanya kita dilarang untuk anturawi'a ahadan. Tarwi ini artinya menakuti orang lain, nakut-nakutin. Dilarang ngagetin. Ya, itu ada beberapa hadis diriwayatkan tentang larangan semacam itu. Kita nggak boleh ngagetin orang, ya, nggak boleh juga apa sih tadi Anda bilang, nakutin dia. Walaupun bentuknya bercanda, cuman tetap nggak boleh dan dilarang oleh agama. Ini perlu kita perhatikan, sebab kadang nih beginian di kita ini sering banyak, mobil khusus bercanda, ya, bercanda ngagetin orang, nggak boleh hukumnya. Ya, ente sembunyi di balik pintu, terus teman ente datang dari belakang ente kagetin, sampai dia kaget. Nah itu kagak boleh, hukumnya dilarang. Dilarang dalam agama. Naam. Ya. Contoh lagi yang lain, ya semacam itu. Ya. Kalau ya bagus dia cuma kaget doang. Kalau copot jantungnya bagaimana? Mau tanggung jawab kan enggak? Kita enggak bakal tanggung jawab. Dituntut sih iya. Cuman tanggung jawabnya juga terpaksa. Nah, karena itu nggak boleh kita ngagetin orang lain, walaupun bentuknya bercanda. Ya dilarang. Ya. Nakut-nakutin orang, walaupun bentuknya bercanda, nggak boleh hukumnya, dilarang. Ya contoh banyak deh, terserah ente, macam-macam. Termaksud tahu apa? Ya, tuh kayak apa namanya, film horor. Tuh nakut-nakutin apa enggak? Nakut-nakutin. Ya, semuanya isinya bohong. Kita kalau lihat tuh film horor, intinya itu film cuman bagaimana ngagetin. Ngagetin dan ngagetin dan ngagetin, itu doang. Isinya semuanya bohong. Tahu bohong. Jin ada alamnya sendiri, manusia ada alamnya sendiri. Enggak ada saling ganggu. Ngerti? Yang diganggu sama jin paling yang kagak, yang kosong, yang enggak jalanin kewajibannya sama Allah. Wah, nih yang punya kuburan nih, arwahnya gentayangan. Dari mana yang ngaco? Itu yang di kuburan, satu di antara dua, dia lagi dapat nikmat dari Allah atau lagi disiksa oleh Allah dalam kuburan. Iya kan?
Dia lagi dapat nikmat, terus keluar cuman mau gangguin ente, geblek banget nih orang. Iya kan? Atau dia lagi disiksa. Hah? Emangnya diizinin sama malaikat? Minta izin malaikat mau gangguin dia dulu. Dia lagi sibuk disiksa. Semuanya bohong. Dibohongin kita. Ya. Wah, terus juga Nabi SAW tuh ngajarin kita, jangan kita nakut-nakutin orang, jangan kita ngagetin orang. Hatta dulu tuh kita juga dapat pelajaran, diajarin sama guru-guru kita. Ada orang meninggal. Ya. Jangan tuh kita bawa kabar langsung begitu aja sampai orang dengarnya kaget. Nggak boleh. Khususnya keluarga dekatnya. Ya. Contoh nih. Ada orang suami istri. Istrinya di rumah. Lakinya di sana, di luar, kecelakaan oleh wafat, meninggal. Ente dapat kabar. Atau ente di lokasi. Jangan main telepon bininya, laki lo meninggal, ditabrak bus. Besok bendera kuningnya 2. Bakal dia bentuk perempuan. Bukan begitu caranya. Tuh kita diajarin sama guru-guru kita bagaimana. Ente tahu, ini udah habis, sudah meninggal, ditabrak bus. Kabarin. Kalaupun harus kabarin, biar sabar. Ada apa? Barusan kecelakaan. Kecelakaan apa? Entar dulu, ini lagi dibawa ke rumah sakit. Jangan dikabarin langsung meninggal, kaget dia. Ya kan tuh pelan-pelan ngabarin, lagi dibawa ke rumah sakit. Padahal udah depan ente, udah hancur depan ente. Lagi dibawa ke rumah sakit, ntar kita lihat kabarnya. Itu kan kayak begitu kabar tuh pelan-pelan. Telepon lagi ntar, bagaimana? Dokter bilang kritis. Padahal udah hancur depan ente nih. Tapi kan pelan-pelan dia bisa nerima. Daripada ente kabarin udah rata sama tanah, isi perutnya kemana-mana. Itu orang sakit ngasih kabar begitu. Ya kan, dokter bilang kritis. Ntar kasih kabar lagi, ini nggak ada harapan. Udah nggak ada harapan, biar redo. Kan enak dengernya gitu. Ya kan, tuh tangisan gak dikeluarin semuanya, pelan-pelan. Baru terakhir dikabarin, ya terima deh ketentuan Allah, emang udah kagak ada harapan kata dokter. Padahal udah dari sejak awal telepon nanti lihat udah remuk, udah kemana-mana isi perutnya. Ini contoh doang. Tapi begini kita diajarin, jangan main langsung ngagetin dia. Paham? Kita diajarin begini. Ya cuman kadang juga baliknya ujung-ujungnya sama broadcast juga. Ada orang mau jalanin kayak begini, belum selesai dia proses begini, bininya udah terima duluan broadcast. Foto lagi. Kan kesian begitu. Biar kita nih punya otak dikit, tahu diri dikit, ya, punya perasaan dikit. Jangan main nyebarin begini-ginian. Ya, bukan tugasnya ente tuh. Ya. Tugasnya ente mau nyebarin, tahu apa? Nyebarin disolatkan jam sekian. Itu juga bukan dari ente kalau dapat omongan resmi dari keluarganya. Dan ini berapa kali banyak orang ngabarin, wah fulan meninggal, semua kaget. Nggak taunya belum meninggal. Ada berapa orang diisukan, wah meninggal. Dibuka handphone, ya kok gue yang meninggal? Ini kejadian sering begini. Oh intinya kita dilarang ya nakutin orang dan ngagetin orang. Jelas. Habib Abdullah Haddad bilang, wa iyyaka an tarawi ahadan minal muslimin. Jangan ente ngagetin siapapun dari orang muslim atau menakutkannya.
Terus juga kita dilarang untuk al-istihza' bih wa taskhar minhu wa tandur ilaihi bi'ainil ihtigar. Jangan kita tuh mengolok-olok orang Islam. Teman kita diolok-olok, dipermalukan, dihinakan, direndahkan, jangan. Walaupun mungkin ada sesuatu sifat dalam dirinya yang dijadikan bahan untuk diolok-olok, ya, tetap kita nggak boleh. Dosa. Oh, itu salah satu dosa besar, mengolok-olok orang muslim. Salah satu dosa besar, apalagi sampai menyakiti perasaannya. Oh, mendingan ente hancurin Ka'bah, jadi batu kerikil tuh Ka'bah, daripada ente hancurin hatinya seorang muslim. Inna hadmal Ka'bah, ya, aisar 'ala Allah min kasri qalbi al-mu'min. Menghancurkan Ka'bah itu masih lebih ringan di mata Allah daripada menghancurkan hati seorang mukmin. Nah, jangan kita nyakitin orang Islam hatinya. Ada orang datang sama kita, dia bikin sesuatu bakal kita, dia udah bangga. Begitu nyampe ke kita, ya kalau ngasih beginian ya apa jelek, hancur hatinya dia. Jangan, walaupun jelek, ya, ente puji, masya Allah, ini luar biasa, bagus banget. Ada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, barusan gosidanya dibaca. Itu pernah satu kali, ini kan beliau tiap hari tamunya banyak banget, menjamu tamu. Dan tamu yang datang kepada beliau itu dijamu makan. Sampai tiap hari bikin potongan roti, ya, roti gede begitu tuh, biasanya satu roti bakal satu orang. Rotinya besar. Itu tiap hari dapurnya bikin roti sebanyak 800 sampai 1000 potong roti. Bakal tamu-tamunya, lain kambing yang disembelih, lain onta yang disembelih. Artinya itu tiap hari tamu yang datang sekitar 800 sampai 1000 orang tiap hari. Lain gandum yang dia siapkan, ini hasil dia menjamu tamu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sa'dim. Datang satu perempuan tua dari jauh, pengen ikut andil bakal Syekh Abu Bakar. Bawa, ya, gandum. Anda mau tanya, 800 sampai 1000 potong roti yang besar begitu tuh, ya, kira-kira gandum yang diperlukan berapa banyak tiap hari? Itu kan berkarung-karung. Ya, ini perempuan datang pengen ikut andil, bawa berapa banyak? Cuman segini nih, segenggam gandum. Dia datang dari jauh, dia bawa tuh segenggam gandum. Begitu sampai di rumahnya Syekh Abu Bakar, ini perempuan bilang sama yang bantu-bantu di situ, mana Syekh Abu Bakar, Anda pengen ketemu. Pelayannya bilang, Syekh Abu Bakar jam segini biasanya lagi istirahat, nggak bisa diganggu. Enggak, Anda ada perlu, Anda datang dari jauh mau ketemu sama dia langsung. Kita nggak berani banguninnya, dia lagi istirahat di atas. Cuman di perempuan masih tetap kekeh, Anda mau ketemu, Anda datang dari jauh. Ini pelayan nggak sabar, nanya, emang ada apa sih? Dia bilang, saya datang dari jauh pengen ngasih gandum, pengen ikut andil bakal tamu-tamunya Syekh Abu Bakar. Tanya, berapa banyak yang ente bawa sampai kita mesti bangunin Syekh Abu Bakar dari kamarnya turun bakal ente? Nih segini. Terus kita mau naik ke atas bangunin Syekh Abu Bakar dari tempat tidurnya untuk turun terima beginian. Ente nggak tahu apa? Ini kata pelayannya. Ya, nggak tahu apa? Tiap hari ini kita bikin roti gandum sebanyak 800 sampai 1000. Apa artinya beginian? Sakit hati deh perempuan. Belum selesai ini pelayan dengar ngomong begitu, tahu-tahu dari atas kedengeran suara langkah kaki Syekh Abu Bakar bin Salim turun. Begitu turun, ya, langsung Syekh Abu Bakar berpaling dari ini pelayan, nyamperin ini perempuan tua.
Disambut, ahlan wa sahlan, kata Syekh Abu Bakar. Apa yang kau bawa? Bilang, saya bawa nian, apa, gandum. Masya Allah, ini gandum berharga banget, kata Syekh Abu Bakar. Coba dikasih, diterima, ditaruh di atas kepalanya. Masya Allah, ini yang sedikit. Kalau bukan yang ini sedikit, nggak bakal ada yang banyak, kata Syekh Abu Bakar. Terima kasih banyak. Berapa banyak nih engkau dapat pahala dari Allah. Wah, dipuji sama Syekh Abu Bakar, padahal segenggam. Dipuji habis-habisan. Ini baru gandumnya, lain langkah yang engkau langkahkan kemari, pahalanya besar. Wah, ini perempuan dengar gitu, melongo sampai gembira luar biasa. Udah selesai tuntas, ini perempuan mau pamit dengan gembira. Kata Syekh Abu Bakar, ntar dulu, engkau datang dari jauh bawa gandum yang berharga nih, terus mau pulang begitu aja? Enggak, saya mesti balas kebaikanmu, kata Syekh Abu Bakar. Tunggu sebentar. Masuk Syekh Abu Bakar ngambil hadiah, ngambil pakaian, ngambil sekarung gandum, ngambil kambing, walhasil ngambil duit. Itu tuh keledainya nih perempuan penuh sama hadiah dari Syekh Abu Bakar. Dia bawa segenggam gandum, diganti sama Syekh Abu Bakar beberapa karung, kasih kambing, kasih duit, kasih pakaian, yang dia balik dari Syekh Abu Bakar jauh lebih banyak. Gembira luar biasa, sampai dia pulang dengan bahagia. Selesai pulang nggak kelihatan, Syekh Abu Bakar balik dengan mukanya yang marah kepada pelayannya. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Ya Syekh Abu Bakar, ini perempuan datang bawa sedikit gandum, pengen kita bangunin. Nggak ada urusan, jangan ulang lagi kayak begitu. Dia datang dari jauh dengan niatnya, dengan hatinya yang polos. Kita, kata Syekh Abu Bakar, aneh begini nih dijadiin nama Allah untuk jadi pelayannya umat, bukan untuk tidur terus dia lus-lus oleh umat, bukan. Dan jangan sekali-kali ngulang begini lagi, kata Syekh Abu Bakar. Hargain dia, hormatin dia, kata Syekh Abu Bakar begitu. Kita kalau nggak bisa mensyukuri yang sedikit ini, nggak bakal datang yang banyak, kata Syekh Abu Bakar. Awas diulangin lagi. Udah tuh, begini diajarin kita, bagaimana itu ngehormatin orang lain, ya. Jangan kita nyakitin hatinya. Ada orang, ya, beli mobil bekas, mobil butut, ya, kita tahu, ya Allah, ini dia buang duit, dia beli mobil beginian, kita tahu begitu. Cuman dia datang sama itu, syuf, anda baru beli mobil baru, ya, jangan ente, ya mobil ente berabal begini jelek, ente beli, ente baru, jangan ente bilang begitu. Tapi ente puji, kesian, dia udah keluar duit, udah seneng, udah bahagia. Padahal kita tahu ini bakal dikerjain sama mobil dia nih, bolak-balik bengkel. Cuman jangan kita sakitin hatinya. Kita puji, Masya Allah, ini Mercy kalah sama dia nih. Ah, ente bisa aja. Enggak, ini mobil bagus yang ente beli, luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan ente beli mobil baru deh, jangan mobil bekas. Kan seneng orang begitu. Nanti ente bilang, ya mobil butut lo beli, ntar besok ente dikerjain namanya mobil. Kesian dia, langsung habis deh yang ada di hatinya. Lo bahlul, lo bodoh beli beginian. Kan kesian begitu. Udah gembira. Ente mau gak digituin? Ente gak, orang lain juga kagak mau. Nah jangan kita bikin begitu sama orang lain, ya. Allah, Allah. Biasain begitu. Datang orang sama ente, weh, gue habis beli handphone, bagus gak nih? Waduh, gak ada duanya, ente punya handphone ini paling bagus. Walaupun handphone ente jauh 10 kali lebih bagus dari dia. Aneh ngiri nih sama ente beli nih, cakep banget. Mau tukeran, jangan deh, ntar ente rugi. Ya, cuman kan orang digituin jadi seneng. Sifat akhlak. Wah, dia gak bakal lupain ente seumur hidupnya. Dia gak bakal lupain ente dengan pujian ente yang macam begini. Dan dia juga gak bakal lupain ente kalau ente sakitin hatinya dia. Dia gak bakal lupain ente ketika ente puji dia dengan pujian macam begitu. Dan dia juga gak bakal lupain ente kalau ente sakitin hatinya dia. Ente pilih, mau diingat dengan yang mana? Ente pilih aja.
Allah. Ada namanya akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum fas'uhum bi akhlaqikum." Kalian nih enggak bisa meraih hatinya orang-orang, semua orang dengan uang kalian. Uang kalian terbatas. Tapi raih hati mereka dengan akhlak kalian, kata Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Syuf, ada ucapan hikmah yang lebih hebat dari ucapan Rasulullah macam begini. Beliau bilang, kalian gak bakal bisa meraih hatinya orang-orang dengan hati semua orang dengan harta kalian. Gak bisa. Ente mau sekaya apapun, ente gak bakal bisa bayar hatinya orang. Hati semua orang gak bisa. Tapi ente bisa meraih hati semua orang dengan akhlak. Hati musuh bisa ikut sama ente dengan akhlaknya ente. Allah. Senyuman yang manis, ya, ucapan yang indah, kan enak didengar. Ada orang badannya bau banget. Jangan kita bilang, lu bau lo begitu. Jangan, kesian dia, sakit hati. Habis bagaimana? Waduh, ente wangi banget, nggak ada doanya. Bisa aja. Bener, wangi banget. Segini nggak mandi ente wangi. Bagaimana kalau ente mandi? Kira-kira bakal sakit hati begitu apa enggak? Kan enggak dengan ucapan yang bagus begini. Waduh, garunya Habib kalah sama ente. Bagaimana kalau ente mandi? Waduh, Habib bakal beli tuh. Kali jadiin garu ente sama Habib. Artinya kita ini jangan kita nyakitin orang lain. Bagaimana caranya? Puji dia, senengin hatinya. Udah enak aja deh. Kita makin kita senengin hatinya orang, dia seneng, kita pun seneng. Ya, di mana-mana hatiku senang, enak gitu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup merupakan suatu keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah dengan menghina, menyakiti hati seorang muslim yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba mulai sekarang nih kita jalanin nih akhlak yang baik ya. Jelas? Kita jalanin. Nih mudah, gampang. Tugasnya ente cuman senyum sama orang lain. Tugasnya ente puji orang lain. Khalas, ente jadi primadona. Cuman itu doang. Puji dia, sebut kebaikannya. Ya, senengin hatinya dia. Jangan sakitin hatinya. Ya, mau nasihatin, cari cara yang bagus. Nah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukain hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai orang-orang yang berakhlak, akhlak yang baik, akhlakul karimah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.